Berikutnya kita beri ke fase yang keempat, yaitu hukuman di padang mahsyar. Hukuman ini sangat menakutkan. Ada orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah berfirman, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli." Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yuqalu yaumal qiyamati li'akili riba khudh silahaka lil harbi. Kelak di hari kiamat, orang yang makan riba akan dikatakan kepadanya, khudh silahaka lil harbi, ambil senjatamu untuk perang. Subhanallah. Anda jangan bayangin kayak seperti di film-film itu ya. Ada pasukan besar melawan dewa. Bukan kayak gitu. Terus yang benar gimana, Pak? Pertanyaannya begini. Apa yang paling dibutuhkan manusia di padang mahsyar? Butuh ini, butuh ini, butuh ini. Yang paling dibutuhkan oleh manusia ketika di padang mahsyar adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Anda bisa bayangkan ketika ada orang yang ditantang perang oleh Allah. Berapa persen kira-kira orang ini akan mendapatkan ampunan? Padahal dia adalah orang yang sedang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang layak untuk kita bayangkan. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yuqalu yaumal qiyamati li'akili riba. Bagi pemakan riba dikatakan kelak di hari kiamat, khudh silahaka lil harbi. Ambil senjatamu untuk perang. Baik. Nah, ketika ada orang yang makan riba, mengumpulkan harta dari hasil riba, padahal dia sudah diingatkan. Maka yang seperti ini berarti sama dengan dia menerima tantangan perang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menerima tantangan perang, itu berarti menantang Allah Azza wa Jalla, menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. "Faman kana muqiman 'ala riba la yanza'u anhu fahaqqun 'ala imamil muslimina ayyastatibahu fa in naza'a wa illa duriba unuquh." Ibnu Abbas pernah mengatakan, faman kana muqiman 'ala riba, orang yang bertahan di dunia riba dan dia tidak mau meninggalkannya, maka pemimpin kaum muslimin punya hak untuk memaksa orang ini agar bertobat. Fa in naza'a, jika dia mau meninggalkan riba, maka dibebaskan. Wa illa duriba unuquh, dan jika tidak, maka dia dipenggal. Sehingga dia dianggap sebagai pemberontak. Ya. Pemberontak karena dia menerima tantangan perang dari Allah Azza wa Jalla. Nah, selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini, ya, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Jika kalian tidak mau meninggalkan transaksi riba, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Malik bahwa harta yang paling buruk yang masuk ke perut manusia adalah harta hasil riba. Yang paling buruk yang masuk ke perut manusia adalah hasil riba. Diceritakan dalam sebuah kisah di zaman Imam Malik, ada orang yang pulang malam. Kemudian di jalan beliau melihat ada seseorang yang sedang mabuk. Sebutlah si X. Si X ini sedang mabuk. Dia dalam kondisi mabuk, ya, diceritakan di situ,
dia menuangkan khamr itu ke kepalanya dan berusaha untuk yata'aqarul qamar, berusaha untuk menggapai bulan. Sehingga dia dalam kondisi mabuk ingin bisa mendapatkan bulan. Ya, Bapak Ibu, ketika purnama tolong angkat jempol ke atas. Sudah? Sekarang gede mana? Bulan atau jempol? Gede jempol. Baik. Sehingga dia ketika melihat bulan, yata'aqarul qamar, berusaha untuk menggapai bulan. Maka spontan si A yang lewat tadi langsung mengatakan, jika ada sesuatu yang lebih buruk dibandingkan khamr yang dimakan oleh manusia, dikonsumsi oleh manusia, maka istri saya tertalak. Imra'ati talikun in kana yadkhulu jawfa ibni Adam asyaddu minal khamr. Orang ini mengatakan istriku tertalak jika ada benda yang masuk ke perut manusia yang lebih jelek dibandingkan khamr. Jadi dia sumpah tapi sumpah gantung. Kemudian selesai mengucapkan ini, dia pun konsultasi kepada Imam Malik. Karena dia bingung apakah istrinya jadi cerai ataukah tidak. Apa jawab Imam Malik? Irji hatta andura ila mas'alatikum. Silahkan pulang, saya pelajari dulu kasus yang kamu alami. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya bagi Imam Malik ini masalah besar, masalah yang baru. Ya. Butuh belajar dan perenungan untuk bisa memahami dengan baik. Tayyib. Dan di kesempatan yang lain, setelah ditanya kepada Imam Malik, kemudian orang itu datang, lalu ketemu Imam Malik, lalu Imam Malik mengatakan, imra'atuka talikun, istrimu tertalak. Inni tasaffahtu kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam falam ara syai'an ashadda min riba li'anna allaha adina fihi bil harbi. Ya. Istrimu tertalak dalam arti sumpah musah. Saya membuka-buka Al-Quran, kata Imam Malik, tasaffahtu kitab Allah. Saya membuka-buka Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak menjumpai ada barang haram yang lebih buruk daripada riba. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menantang perang, mengumumkan perang bagi orang yang tidak mau meninggalkan riba. Padahal ini tidak ada dalam harta haram yang lain. Orang makan daging babi nggak sampai ditantang perang. Demikian pula ketika manusia melakukan pelanggaran, misalnya makan darah atau makan makanan-makanan haram yang lain, nggak sampai ada tantangan perang. Tapi begitu riba, siapa yang memakannya ditantang perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di yaumil akhir.